Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Nur Hidayati, mahasiswa KKN PBM UGM tahun 2021. Di sini, saya akan berbagi ilmu mengenai produktif sejak dini dengan website. Nah, apa sih produktif itu? Produktif adalah sebuah cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dengan sedikit waktu dan sedikit usaha. Ketika teman-teman mencoba ingin produktif, itu artinya teman-teman mencoba untuk mencapai tujuan dan bisa meluangkan waktu untuk hal-hal penting lainnya. Produktif tidaklah sama dengan sibuk. Banyak orang yang berpikir bahwa orang-orang yang produktif adalah orang yang selalu sibuk setiap harinya. Orang tersebut akan berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Definisi sibuk dan produktif mungkin saling tumpang tindih. Padahal sibuk dan produktif bukanlah hal yang sama. Ketika teman-teman menemukan seperti apa produktif itu, teman-teman tidak akan merasa tercekik oleh deadline setiap harinya. Orang yang produktif bisa mengerjakan sesuatu lebih awal waktu, bukan mengumpulkan pekerjaan ketika 1 jam menuju deadline. Lugums di dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2003, ia mengatakan bahwa produktivitas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi produktivitas. Yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan adalah sebuah akumulasi dari hasil pendidikan, baik pendidikan yang diperoleh secara formal maupun non-formal. Pendidikan itu bisa memberikan kontribusi pada seseorang untuk memecahkan suatu masalah. Selain itu, pengetahuan tersebut juga bisa melakukan atau membantu menyelesaikan suatu pekerjaan. Dengan berbekal pengetahuan yang luas, seseorang diharapkan bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik dan secara efisien, sehingga pengetahuan sangat mempengaruhi apakah seseorang tersebut bisa menjadi produktif atau tidak. Yang kedua yaitu keterampilan. Keterampilan adalah sebuah kemampuan atau sebuah penguasaan dalam bidang tertentu atau bersifat kekaryaan. Keterampilan bisa diperoleh dari proses belajar atau berlatih. Keterampilan merupakan suatu hal yang memiliki keterikatan dengan seseorang yang mampu bisa melakukan atau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan secara teknis. Dengan keterampilan yang dimiliki, seseorang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan efisien, sehingga orang tersebut bisa termasuk dalam kategori orang yang produktif. Dengan keterampilan yang dimiliki, maka akan semakin baik pula tingkat produktivitasnya. Yang ketiga yaitu kemampuan. Kemampuan merupakan suatu hal yang terbentuk dari beberapa kompetensi yang dimiliki oleh seseorang. Konsep kemampuan merupakan konsep yang luas. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki merupakan sebuah faktor pembentuk kemampuan. Apabila seseorang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang bagus, maka seseorang tersebut memiliki kemampuan yang bagus juga. Dengan begitu, seseorang tersebut bisa mengerjakan suatu pekerjaan dengan cepat dan secara efisien. Yang keempat, yaitu sikap. Sikap adalah sebuah pernyataan baik yang menyenangkan orang lain atau tidak menyenangkan bagi objek, individu, atau sebuah peristiwa. Sikap yang dimiliki seseorang merupakan sebuah kebiasaan yang sudah terpola dalam diri seseorang. Jika kebiasaan yang sudah terpola tersebut memiliki dampak yang baik untuk orang lain, maka tentunya bisa menguntungkan bagi dirinya sendiri dan orang lain juga dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima yaitu perilaku. Perilaku merupakan sikap dari seseorang dalam menghadapi segala sesuatu kondisi dan situasi baik di lingkungan masyarakat, alam, dan lainnya. Perilaku manusia ini juga ditentukan oleh kebiasaan yang sudah ditanam sejak dulu pada diri seseorang. Sehingga perilaku yang dimiliki seseorang juga menentukan apakah orang tersebut bisa bekerja sama dengan orang lain atau bahkan menyelesaikan pekerjaan secara baik dan efisien. Yang keenam yaitu usia produktif. Usia produktif adalah umur 15 sampai 64 tahun. Sedangkan untuk usia tidak produktif adalah umur 0 sampai 14 tahun dan umur di atas 65 tahun.
Lalu, bagaimana sih tipsnya agar produktif? Yang pertama yaitu fokus pada pekerjaan yang paling penting. Mengerjakan pekerjaan yang paling penting dahulu merupakan langkah yang tepat untuk menjadi seorang yang produktif. Buatlah daftar pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Semua pekerjaan tentunya memiliki taraf seberapa penting pekerjaan tersebut dan pekerjaan tidak lebih penting dari pekerjaan yang lain. Luangkanlah waktu ketika bangun tidur untuk menyusun pekerjaan yang paling penting dan yang kurang penting. Yang kedua yaitu menemukan sikap kerja yang mendalam. Ketika teman-teman sudah membuat daftar pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, teman-teman mungkin menemukan ada pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Untuk pekerjaan yang paling berat, teman-teman bisa merencanakan untuk melakukan pekerjaan itu dalam waktu yang sama setiap harinya, sehingga hal itu akan menjadi sebuah kebiasaan, bukan sebuah beban. Yang ketiga yaitu buatlah daftar tentang hal-hal yang bisa mengganggu teman-teman untuk melakukan pekerjaan. Misalnya ponsel, main Twitter, main Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu identifikasi prioritas jangka panjang. Salah satu bahaya dalam produktivitas adalah fokus pada jangka pendek saja. Sebetulnya, tidak ada hal yang tidak berguna. Semua pekerjaan memiliki tingkatannya tersendiri. Buatlah daftar pekerjaan yang harus teman-teman lakukan. Tentukan mana yang paling penting dan yang harus diselesaikan segera mungkin. Yang kedua, tentukan mana yang penting dan bisa dikerjakan setelahnya. Yang ketiga, mana yang tidak terlalu penting tapi harus dikerjakan. Dan yang terakhir, mana yang tidak terlalu penting dan tidak harus segera dikerjakan. Yang kelima yaitu gunakan aturan 80/20. Aturan ini ditemukan oleh seorang ahli ekonomi dari Italia, yaitu Vilfredo Pareto. Pada aturan ini dikemukakan bahwa 80% hasil akan datang dari 20% upaya. Untuk mendapatkan efisiensi secara maksimal, orang-orang produktif akan mengidentifikasi 20% hal yang paling penting dari pekerjaan mereka, kemudian mereka akan mencari cara untuk mengurangi 80% dari jadwal mereka untuk menemukan waktu yang lebih banyak yang bisa digunakan pada hal lainnya. Yang keenam yaitu bagi tugas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jika teman-teman memiliki daftar tugas yang cakupannya besar dan tidak terlalu spesifik, dan bingung harus memulai dari mana, teman-teman bisa memecah tugas tersebut menjadi tugas-tugas kecil. Tetapkan tujuan kecil untuk setiap tugas tersebut. Misalnya, teman-teman punya tugas membereskan barang-barang di rumah, teman-teman bisa membagi pekerjaan tersebut menjadi menyediakan kardus yang banyak untuk memisahkan barang, membereskan barang-barang di kamar pribadi, membereskan barang-barang di kamar mandi, dan seterusnya. Tugas yang besar jadi terlihat kecil dan jadi lebih mudah untuk dilakukan. Yang ketujuh yaitu istirahat. Semua orang tentunya membutuhkan istirahat. Bahkan robot sekalipun mungkin harus mengambil beberapa jam untuk mengisi daya kembali. Begitu juga manusia. Tidak ada orang yang bisa fokus selama 7 jam berturut-turut. Banyak sekali penelitian yang menyatakan bahwa istirahat justru membuat seseorang lebih produktif. Bahkan, waktu istirahat hanya 10-15 menit bisa membuat teman-teman lebih rileks dan memunculkan ide-ide baru. Yang kedelapan yaitu, buat lebih sedikit keputusan untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Yang kesembilan, buatlah rencana ketika sesuatu kesalahan terjadi. Beberapa penelitian menyatakan bahwa kesalahan perencanaan ini menunjukkan banyak sekali alasan sehingga kita lupa untuk memperhitungkan tugas dan tanggung jawab kita. Orang yang sangat produktif tidak pernah merencanakan sesuatu untuk menunda pekerjaan. Yang ke-10, lakukan pekerjaan sebelum merasa termotivasi atau terinspirasi. Banyak sekali orang yang melakukan pekerjaan ketika merasa terinspirasi atau termotivasi. Apakah teman-teman salah satunya? Apakah teman-teman membereskan rumah ketika teman-teman merasa termotivasi? Mulailah dari hal yang paling kecil. Mulai aksi kecil akan mendorong teman-teman untuk termotivasi. Orang yang produktif tidak akan menunggu sebuah motivasi untuk datang. Mereka akan mulai bekerja sehingga motivasi akan mengikuti mereka. Lalu,
Apa sih untungnya produktif di usia yang terbilang dini ini? Produktif dengan usia dini, apakah dapat menjadi pegangan untuk kedepannya? Bagaimana bisa? Dengan produktif, kita dapat mendapatkan pengalaman dan ilmu baru sehingga di saat yang tidak ditentukan, kedepannya kita sudah siap untuk terjun ke dunia kerja. Apalagi dengan usia yang masih sangat muda, masih fresh untuk belajar dan berkarya, sehingga tidak ada kata sudah terlambat, ataupun penyesalan di hari yang akan datang. Jadi, tunggu apa lagi? Mari cetak pengalamanmu sejak dini. Kali ini kita akan membahas mengenai produktif dengan website. Kemudian, apa sih manfaat belajar website? Yang pertama yaitu modal ilmu untuk berkarir sebagai web developer Anda. Menjadi web developer itu mempunyai peluang besar yang karena pasti dibutuhkan. Selain itu, waktu bekerjanya dapat full time, part time, atau freelance. Ini sangat cocok untuk teman-teman yang masih kuliah, masih sekolah, atau menjadi ibu rumah tangga. Nah, yang kedua yaitu dapat bekerja dari rumah. Bekerja sebagai web developer sangat mungkin untuk teman-teman mengerjakan semua tugas dari rumah selama bisa berhubung dengan jaringan internet. Yang ketiga yaitu dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan digitalisasi. Saat ini penggunaan media digital sangat diperlukan, bahkan pemerintah sedang menggalakkan penggunaan digital. Yang keempat yaitu dibutuhkan di mana-mana. Hal ini menjadi peluang yang sangat baik untuk mengambil keputusan dan mempelajari bidang-bidang web development. Yang kelima, dapat membuat startup sendiri. Dengan belajar website, teman-teman dapat membuat bisnis startup sendiri dan ini peluangnya sangatlah besar. Kemudian ada beberapa jenis website yang bisa teman-teman pelajari. Yang pertama yaitu web video sharing, misalnya YouTube dan sebagainya. Yang kedua, web media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebagai web e-commerce, toko online, marketplace. Yang keempat, web bisnis atau perusahaan. Yang kelima, web komunitas atau forum. Yang keempat, web portfolio. Dan yang terakhir, web blog atau blog. Apa itu startup? Startup adalah perusahaan rintisan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang untuk mengembangkan suatu produk atau layanan jasa tertentu yang disesuaikan dengan target pasar yang telah diriset sebelumnya dan dominan sistem yang digunakan oleh online. Nah, sudah jelaskan teman-teman apa untungnya produktif sejak dini dan apa untungnya produktif dengan website. Teman-teman dengan produktif sejak dini, teman-teman dapat mendapatkan pengalaman yang banyak dan bahkan bisa juga menghasilkan uang sendiri sehingga bisa membantu orang tua dan tidak terus-menerus meminta uang pada orang tua. Ayo, tunggu apa lagi? Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.